Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan nyeritain film lagi nih. Dan film ini berjudul Nowhere yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah seorang wanita yang terjebak sendirian dan melahirkan dalam sebuah kontainer. Dan kontainer ini mengapung di tengah lautan lepas. So, tanpa memperpanjang spoilernya, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang tengah mencoba melarikan diri dari negara Spanyol. Mereka adalah Nico dan Mia. Mereka berdua kabur karena Spanyol sedang dilanda krisis sumber daya, sehingga rezim atau penguasa yang memimpin Spanyol pada saat itu membuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara sumber daya dan populasi manusia. Para wanita muda dan anak-anak ditangkap, sedangkan yang tua dan para lelaki pada umumnya dibiarkan terlantar begitu saja dan bahkan sampai ada yang dibunuh. Nico dan Mia berencana kabur ke Irlandia dibantu oleh sekelompok penyelundup melalui pengiriman kontainer, dan tentunya untuk membantu mereka keluar dari negara tersebut harus mengeluarkan biaya. Singkat cerita, Nico dan Mia telah selesai bernegosiasi dengan para penyelundup, dan saat dimasukkan ke dalam kontainer terdapat beberapa orang lain yang juga mencoba kabur dari negara itu. Hay que reservarlo para cuando lleguemos. Setelah merasa cukup aman, Mia mulai melepas balutan perutnya dan ternyata ia sedang hamil tua alias hamil 9 bulan. Lalu di keesokan harinya saat mereka menunggu keberangkatan, tiba-tiba para penyelundup datang dan memasukkan puluhan orang lagi ke dalam kontainer itu. Karena terlalu banyak muatan, pria yang memimpin penyelundup tersebut membagi dua isi kontainer tersebut dengan memindahkan sebagian orang ke truk kontainer lain. Dan salah seorang yang dipindahkan adalah Nico. Nico mencoba berkata kalau ia ingin satu kontainer dengan istrinya, tapi karena dipaksa dan ditodong pistol, ia pun terpaksa pasrah dan akhirnya dimasukkan ke truk kontainer lain. Mia langsung menghubungi Nico dengan handphone yang ia simpan dalam BH-nya. Tentu saja sebagai istri, Mia benar-benar ketakutan kalau seandainya mereka tak akan bertemu lagi. Tapi Nico mencoba menenangkan istrinya itu kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan juga mengingatkan Mia untuk menghemat baterai handphone, menjaga stok makanan yang ia bawa dalam tasnya, dan pastinya mengingatkan agar jangan percaya pada siapapun. Setelah diberikan arahan itu, insting bertahan hidup Mia pun mulai terpicu. Setelah itu saat di perjalanan menuju pelabuhan, Mia mencoba mengintip keluar dan ternyata keadaan di sepanjang jalan benar-benar rusuh. Anak-anak diculik dan para lelaki yang mencoba melawan langsung ditembak mati begitu saja di tengah keramaian. Bahkan para wanita hamil benar-benar jadi target utama yang ditangkap. Makanya Mia membalut perut buncitnya untuk menyembunyikan kehamilan tersebut. Lalu saat truk itu memasuki area pelabuhan, tiba-tiba truk itu dihentikan oleh petugas yang berjaga dan dilakukanlah pemeriksaan. Saat kontainer dibuka, semua orang udah nggak ada di sana dan mereka ternyata bersembunyi di bagian ujung kontainer yang telah dibuat khusus. Lalu si tentara yang tak percaya begitu saja, ia memerintahkan salah seorang anggotanya menembak ke arah luar dari ujung kontainer itu. Tapi peluru yang keluar dari bagian tengah, sehingga ketahuanlah kalau terdapat sebuah celah di ujung kontainer tersebut. Si tentara kembali masuk ke dalam kontainer dan mulai berkata, "Ayo keluar saja, nggak apa-apa doh." Di sisi lain entah apa yang ada di pikiran Mia. Tiba-tiba saja ia langsung memutuskan memanjat ke atas box yang ada dalam ruangan itu. Setelah si tentara mengoceh merayu agar orang-orang tersebut menyerah saja, salah seorang dari mereka akhirnya menyerah dan tanpa pikir panjang, semua desertir atau semua penumpang yang ada dalam ruangan itu langsung dibantai ditembak mati. Tapi untungnya Mia tak ketahuan.
Setelah itu kontainernya Mia dipindahkan ke atas kapal kargo. Tentu saja Mia langsung menghubungi Nico menanyakan keberadaannya. Tapi sayang teleponnya Nico udah nggak aktif lagi. Lalu saat Mia udah pasrah nggak tahu harus berbuat apa lagi, ia menemukan tas salah seorang penumpang yang tewas di pantai tadi. Ya, tas yang tercecer. Dan isi tas tersebut berisi sebuah bor baterai, handphone, sebotol minum, glow stick, dan beberapa alat bertahan hidup lainnya. Saat Mia tertidur pulas, tiba-tiba tubuhnya terpental dan ternyata kapal yang membawa kontainer-kontainer tersebut dilanda badai dan ombak besar yang luar biasa dahsyat. Mia mencoba berteriak-teriak minta tolong, tapi sayang tak ada seorang pun yang mendengar suaranya. Lalu yang namanya malang tak dapat diraih dan untung tak dapat ditolak. Kontainer-kontainer tersebut akhirnya jatuh dan berserakan di tengah laut karena dihantam ombak besar. Salah satu kontainer yang terjatuh adalah kontainernya Mia. Karena tubuhnya terbanting-banting, Mia pun akhirnya pingsan. Keesokan harinya Mia kembali sadar, tapi tubuhnya berada tepat di tengah genangan air. Tentu saja ia benar-benar bingung sembari berkata, "Ada apa ini?" Mia akhirnya memutuskan mengintip keluar dan ternyata kontainer itu telah mengapung di tengah lautan lepas. Lalu setelah mengetahui dirinya terjebak di dalam kontainer yang mengapung di tengah laut, Mia kembali meraba behanya. Ia mengambil handphone dan mencoba menghubungi Nico. Tapi sayang layar handphonenya tersebut retak sehingga macet tak bisa layarnya dibuka. Mia juga mengambil handphone yang ia temukan tadi, tapi sayang handphone tersebut juga dikunci. Setelah itu Mia akhirnya teringat dengan kondisi kandungannya dan beruntungnya bayi yang ia kandung masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat air yang perlahan-lahan makin naik, Mia mulai mencoba bertahan hidup. Ia mencari semua benda yang ada di sana dan ia menemukan sebuah pisau multifungsi yang tercecer. Mia membuka semua box-box yang ada di sana, tapi isi box-box tersebut hanyalah kotak-kotak nasi Tupperware, baju-baju, headset, TV LED, dan berbotol-botol alkohol. Sedangkan box yang menggantung, ia tak berani membukanya. Untungnya Mia membawa sebuah lakban dalam tasnya, sehingga ia pun menambal lubang-lubang yang jadi akses air masuk dengan lakban tersebut. Lalu saat ia asik melihat album fotonya bersama Nico, Mia mendengar suara orang-orang berteriak minta tolong dan ternyata sebuah kontainer berisi manusia perlahan-lahan mulai tenggelam. Karena kode kontainer itu sama dengan kode kontainer yang ditumpangi oleh Nico, Mia mulai histeris karena otomatis Nico tenggelam bersama kontainer tersebut. Mia memindahkan kartu SIM cardnya dan untungnya handphone lipat tadi bisa digunakan. Tapi sayang nomor teleponnya Nico udah nggak aktif lagi. Lalu karena udah pasrah, Mia mulai kepikiran untuk bunuh diri. Saat ia menusuk jarinya dengan pisau ternyata sakit sehingga percobaan tersebut ia batalkan. Lalu tiba-tiba bayi yang ada dalam kandungannya bergerak seolah-olah memberikan isyarat agar Mia jangan mati dulu. Keesokan harinya, Mia kembali terbangun di tengah genangan air dan ternyata tambalan lakban penyumbat air tak bisa bertahan lama. Mia memutuskan mencoba membuka box yang menggantung dan ternyata lagi-lagi isinya hanyalah Tupperware. ¿Serio tío, más tuppers? Mia benar-benar kesal, tapi untungnya kotak-kotak nasi tersebut tutupnya dilapisi dengan karet. Sehingga Mia terinspirasi membongkar karet-karet kotak nasi tersebut dan menyumbat lubang-lubang akses air masuk tadi dengan karet tersebut. Dan untuk sementara ide itu benar-benar berguna. Mia melanjutkan membongkar box TV dan untungnya terdapat sebuah selang dalam kotak-kotak TV tersebut. Sehingga ia pun mulai menimba air-air itu menggunakan selang tersebut. Mia juga menggeser box-box yang ada di sana, sehingga posisi kontainer jadi seimbang alias lubang akses air masuk agak sedikit naik.
Jadi intinya semua benda-benda yang ditemukan dalam kontainer tersebut benar-benar membantunya untuk bertahan hidup. Hola. Sí, sí. Setelah itu saat Mia mengatur semua peralatan dan stok makanannya, tiba-tiba handphonenya berdering dan ternyata yang menelpon adalah Nico. Nico berkata kalau ia dan semua penumpang diturunkan oleh si sopir truk di tengah jalan. Sehingga sampai saat ini ia masih berada di Spanyol, alias ia bersama penumpang lain ditipu oleh si sopir truk. Nico bicara tergesa-gesa karena handphonenya benar-benar lowbat dan statusnya sedang dalam persembunyian. Mia juga menceritakan kondisinya saat ini, yaitu terjebak di tengah laut. Dan satu-satunya harapannya hanyalah Nico yang datang menyelamatkannya. Beberapa saat setelah teleponan dengan Nico, tiba-tiba Mia merasakan mules karena anaknya ingin keluar. Dan dalam proses ini adegannya benar-benar vulgar sehingga tak bisa gue tampilin. Lalu setelah menunggu beberapa jam dan setelah mengalami kontraksi dan pecah ketuban, saat laut tersebut diterpa badai, Mia mulai berjuang menahan rasa sakitnya. Ditambah lagi sumpalan-sumpalan air pun mulai terlepas, sehingga air mulai perlahan-lahan naik. Setelah berjuang menyumbat lubang air, Mia benar-benar udah nggak tahan lagi. Ia langsung melepaskan semua pakaiannya dan mulai melakukan proses lahiran seorang diri sambil berdiri. Sembari merintih memegang tali dan nenen yang ngondoi-ngondoi kiri kanan, si anak akhirnya keluar di dalam air yang tergenang. Dan sekali lagi benar-benar keajaiban. Air yang tergenang membuat si bayi tak terpental ke lantai ketika keluar dari kerampangnya Mia. Si bayi alhamdulillah akhirnya selamat dan Mia melakukan semua proses tersebut seorang diri, termasuk memotong plasenta atau ari-ari bayi tersebut dan menyimpannya dalam kotak Tupperware. Lalu di keesokan harinya, si bayi yang diberi nama Noah tak berhenti-henti menangis. Mia mencoba menenangkan Noah dengan menyodorkan nenennya, tapi entah kenapa Noah tak mau mengenyot nenen tersebut. Pues es que yo sí tengo que comer. Mungkin karena kekurangan makanan, ASINya Mia tak kunjung keluar sehingga ia pun langsung mengisi perutnya dengan stok makanan yang tersisa. Lalu sembari menunggu proses makanan tersebut dicerna oleh tubuhnya, Mia mulai kepikiran membobol kontainer tersebut dengan bor yang ia temukan. Dan mulailah ia membor bagian atas kontainer tersebut. Lalu Noah tak henti-hentinya menangis, tapi karena ASINya Mia tak kunjung keluar, Noah ogah mengenyot neneknya Mia. Lalu setelah menunggu beberapa jam, ASINya Mia akhirnya keluar. Sehingga setelah dicipratkan-cipratkan ke mulutnya Noah akhirnya menikmatinya dan akhirnya proses menyusui yang harus gue sensor pun bisa berlangsung lancar. Setelah itu saat malam hari, Mia mulai lemas dan kelaparan karena menyusui. Tanpa bisa ia kontrol, ia memakan habis semua stok makanan yang tersisa. Dan saat ia nyaris saja meneguk semua air minum, mendadak Noah berteriak, seolah-olah memberikan peringatan dan mencegah Mia menghabiskan air minum tersebut. Keesokan harinya, Mia kembali melanjutkan mengebor jalan keluar. Saat ia telah berhasil mengebor sekitar 80%, baterai bor tersebut akhirnya habis, sehingga Mia pun kembali lemas dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Mia mencoba menyalakan handphonenya karena HP kecil rusak terkena air. Ia pun menyalakan Androidnya, tapi sayang layar HP tersebut masih belum bisa terbuka. Mia mulai frustasi dan membanting semua barang-barangnya. Saat ia membanting sebuah Tupperware, terlemparlah pisau multifungsi tadi. Dan barulah ia teringat kalau pisau tersebut terdapat sebuah mata gergaji. Sehingga Mia melanjutkan proses pembobolan kontainer tersebut dengan pisau itu.
Pada malam harinya, Mia mulai kelaparan. Karena tak ada makanan lagi, ia memutuskan mencari plasenta alias ari-arinya Noah. Lalu karena tak ada pilihan lagi, Mia memutuskan memakan ari-ari tersebut. Baru sempat mengunyah 3 atau 4 gigitan, ia mendengar suara berisik-berisik dari luar kontainer, dan suara tersebut adalah suara ikan paus yang mengeong. Mia mencoba mengintip keluar dan tiba-tiba saja ikan paus tersebut menghantam kontainernya Mia. Keesokan harinya, Mia kembali melanjutkan proses membobol jalan keluar. Setelah ia berhasil menggergaji mungkin sekitar 95%, tiba-tiba pisau tersebut patah alias tak sanggup lagi menggergaji besi. Lagi-lagi Mia kembali lemas dan pasrah dan diperparah dengan stok air yang telah habis. Di keesokan harinya, Mia kembali terbangun karena disiram tetesan air hujan. Sehingga ia kembali bisa bertahan dengan meminum tetesan-tetesan air hujan tersebut. Untungnya Mia nggak bodoh-bodoh amat, sehingga ia langsung menampung air hujan itu dengan kotak-kotak Tupperware yang ada di sana. Setelah itu Mia kembali memiliki semangat bertahan hidup. Ia mengambil semua tali pengikat box dan mengaitkannya ke besi kontainer yang telah berhasil dibor. Mia menarik dan bergelantungan di tali tersebut, sehingga besi kontainer yang telah berhasil dibor 95% tadi perlahan-lahan mulai terbuka. Mia berhasil keluar dari kontainer itu. Walaupun masih belum selamat, setidaknya ia dan Noah mulai merasakan udara segar dan hangatnya sinar mentari. Lalu saat Mia mengganti popoknya Noah, ketika ia membuang tersebut ke laut, ikan-ikan mulai berterbangan memakan itu. Dan tanpa pikir panjang, Mia langsung mengambil sebuah besi dan mengikatnya dengan tali. Ia mulai melempar-lemparkan besi itu ke arah ikan, berharap ada ikan yang tertangkap. Tapi setelah seharian mencoba, tak ada satupun ikan yang berhasil ia tangkap. Saat Mia terkapar lemas, ia melihat sebuah pesawat melintas dan tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas mengambil pecahan layar TV dengan niat memberikan kode pertolongan dengan pantulan cahaya matahari. Karena tergesa-gesa, saat dia kembali naik ke atas, pahanya tak sengaja tergores potongan besi kontainer. Paha tersebut robek dan mulai mengeluarkan darah. Alangkah malangnya Mia, pantulan kode-kode yang ia berikan ke pesawat tak memberikan dampak apa-apa. Mia langsung bergegas mengobati lukanya dan lagi-lagi semua benda-benda yang ada di dalam box benar-benar membantu. Mia membongkar seluruh TV dan mengambil sebuah kawat yang ia jadikan sebagai jarum jahit. Benangnya ia ambil dari kawat tembaga kabel-kabel headset, kan halus tuh. Dan luka itu ia cuci dengan alkohol yang ada di dalam box. Walaupun dengan alat seadanya, setidaknya luka tersebut masih bisa diberikan pertolongan pertama. Pada malam harinya, Mia mulai menjalin kabel-kabel headset sehingga membentuk sebuah jala. Dan di keesokan harinya, setelah semuanya dipersiapkan dengan sangat matang, saat nya Noah dibuang, ikan-ikan kembali berdatangan dan akhirnya ikan pun bisa ditangkap menggunakan jala dari kabel headset tersebut. No me mires así, que tú también estabas desesperada antes de mamar. Untuk sesaat, Mia dan Noah masih bisa bertahan hidup dan di hari ke-9 di dalam kontainer itu, air-air makin naik sehingga Mia menggunakan cara yang lebih praktis untuk menguras air-air tersebut. Ia juga menangkap ikan yang lumayan banyak dan menyimpannya di dalam kotak-kotak Tupperware. Di hari ke-12, air makin lama makin menggenang dan mendekati ambang batas yang telah ditentukan oleh Mia, sehingga ia pun memutuskan keluar dari kontainer tersebut dan bertahan hidup di luar.
Tentunya tak lupa membawa peralatan-peralatan yang bisa membantunya dan Noah untuk bertahan hidup. Lalu saat di luar kontainer itu, tiba-tiba handphonenya Mia berdering dan yang menelpon adalah Nico. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya layar HP tersebut berfungsi dan telepon akhirnya bisa diangkat. Dalam percakapan itu, Nico berkata kalau ia sedang sekarat karena tertembak saat mencoba menyeberang mencari Mia. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, telepon tersebut akhirnya mati dan Nico pun tewas. Di hari ke-26, air benar-benar telah mencapai ambang batas yang otomatis kemungkinan kontainer tersebut tenggelam benar-benar terjadi. Sehingga Mia memutuskan membuatkan sebuah keranjang untuk Noah yang terbuat dari box-box kayu dan Tupperware. Sehingga jika kemungkinan hal buruk terjadi, Noah masih bisa selamat. Lalu saat tengah asik mengasuh dan menyiapkan perahu atau rakit Tupperware untuk dirinya sendiri, tiba-tiba seekor burung camar mendarat, singgah di kontainer itu dan mengambil sepotong ikan, yang artinya daratan sudah mulai mendekat. Setelah itu pada malam hari, dinding kontainer mulai jebol, yang artinya tak lama lagi kontainer tersebut akan tenggelam. Saat Mia melihat ke dalam, ia melihat sebuah fotonya tercecer. Dengan nekat, ia langsung masuk ke dalam mengambil foto tersebut. Lalu saat ia mengambil sebuah Tupperware yang berisi wafer yang diberikan oleh Nico terakhir kali, kontainer akhirnya tenggelam. Saat Mia mencoba keluar, kakinya terlilit tali, sedangkan Noah terbawa arus bersama rakit Tupperware-nya. Mia akhirnya berhasil keluar. Saat ia mencari Noah entah berada di mana karena suasana pada saat itu berkabut dan benar-benar gelap. Tiba-tiba seekor ikan paus juga melintas di bawahnya Mia sembari mengeluarkan suara oe-oe. Mendadak ikan paus itu berenang ke permukaan, menghembuskan nafasnya sehingga mencipratkan air yang menyiram tubuhnya Noah. Sehingga Noah pun menangis dan ia berhasil ditemukan oleh Mia. Di keesokan harinya, mereka berdua masih bertahan, tapi Mia benar-benar udah lemas dan gak kuat lagi. Mia mendengar suara burung berterbangan yang artinya mereka benar-benar udah dekat dengan daratan. Jeniusnya, Mia membuang semua ikan-ikannya sehingga memancing para burung camar mengerubungi mereka. Di sisi lain, sebuah keluarga nelayan tengah sibuk di perahunya. Saat mereka ngobrol, mereka melihat burung-burung camar mengerubungi sesuatu. Ya, karena Mia membuang semua ikan-ikannya. Si nelayan ini langsung mendatangi kumpulan burung camar itu. Mereka langsung mengambil rakitnya Noah, tapi sayang Mia udah gak ada di sana. Untungnya Mia mengikatkan rakit tersebut ke tubuhnya, sehingga saat si nelayan penasaran dengan keluarga bayi yang mereka temukan, mereka langsung menarik tali tersebut, sehingga perlahan-lahan tubuhnya Mia muncul ke permukaan. Karena belum mengapung, otomatis masih ada kemungkinan Mia untuk hidup. Lalu si nelayan langsung memberikan nafas buatan. Dan setelah melakukan percobaan beberapa kali, Mia pun akhirnya kembali sadar. Awalnya Mia agak sedikit ragu dan takut. Tapi karena ia disapa oleh seorang anak kecil, ia akhirnya sedikit lega dan Mia bersama Noah diselamatkan oleh nelayan yang warga negara Irlandia tersebut. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Nowhere, sebuah film keren yang harus kamu tonton film fullnya. Nah kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.